Seminggu, 2 minggu, bahkan lebih, serangan ini sudah berlangsung. Tapi rasanya masih jauh dari kata damai. Ledakan kembali mengguncang, balasan dibalas lagi. Dendam tak surut, justru makin liar. Serangan bukan lagi rahasia, target bukan lagi proksi. Bahkan apa yang dulu ditakuti kini terjadi. Dunia memang menyaksikan, tapi seolah bisu. Di atas puing dan asap, dua hal sedang dipertaruhkan. Harga diri dan batas kesabaran. Pertanyaannya sekarang, sampai di mana ini akan berhenti? Atau memang tak ada niat untuk berhenti sama sekali? Kita akan kupas semuanya. Dan percayalah, ini lebih dari sekadar perang. Sebenarnya tak ada yang benar-benar baru di konflik ini, hanya luka lama yang terus dibuka lagi. Sejak puluhan tahun silam, dendam tumbuh di antara dua negara ini, saling curiga, saling tuduh, dan saling siaga. Satu merasa terancam oleh nuklir, yang lain merasa diincar oleh koalisi. Dan ketika proksi tak lagi cukup, mereka mulai bicara dengan rudal. Tiap ledakan bukan hanya soal politik atau agama, tapi tentang sejarah yang tak pernah diikhlaskan. Dan kini semua itu kembali meledak ke permukaan. Terkadang orang terdekat di sekitar kita tidak selalu orang yang paling sesuai. Walaupun kita bersama-sama, tetapi Sebelum rudal dilepaskan, serangan pertama justru datang secara diam-diam. Bukan dari langit, tapi dari dalam. Mereka menyusup, menyewa mata dan telinga, membayar warga sipil untuk jadi mata-mata. Bom pun dipasang di Teheran Barat, hanya beberapa kilometer dari pusat pemerintahan. Untungnya, polisi Iran menjenakkannya tepat waktu. Tapi pesan ini sudah jelas. Kami bisa masuk kapan saja. Inilah wajah baru perang. Kolaborator lokal, disinformasi, dan uang yang membutakan. Ketika propaganda menyelinap dan tetangga sendiri jadi alat musuh, siapa lagi yang bisa dipercaya? Perang belum dimulai, tapi rasa saling curiga sudah mulai lebih dulu meledak. Dan yang meledak setelahnya adalah jantung strategi masing-masing negara. Api, serangan bukan cuma datang dari langit, di dunia tanpa batas. Iran membalas lewat jalur yang jauh lebih sunyi, tapi tak kalah mematikan. Dunia maya. Beberapa hari setelah sistem-sistem penting lumpuh oleh serangan cyber misterius, Iran menjawab. 2 hari berturut-turut, jantung cyber Israel dibakar secara harfiah. Taman teknologi Gaviam di Beersheba, tempat berkumpul perusahaan-perusahaan cyber elit dan simpul strategis operasi digital Israel, jadi sasaran utama. Bangunan ini rusak berat, api menyala hebat dan sinyalnya jelas. Iran tahu kemana harus menghantam. Tapi Iran tidak berhenti di situ. Mereka meretas ratusan kamera keamanan, baik milik pemerintah maupun swasta di seluruh Israel. Kamera yang dulu hanya merekam jalan dan toko, kini berubah jadi mata-mata. Iran menggunakannya untuk memantau efek serangan rudal, mengamati pergerakan pasukan, bahkan mengintai lokasi-lokasi sensitif yang tak terpantau satelit. Di saat dunia cyber kacau, dunia nyata ikut berguncang. Rudal telah diluncurkan dari Iran, membidik infrastruktur militer dan pangkalan cadangan. Dan dari arah selatan, kelompok Houthi di Yaman ikut menembakkan drone ke target-target Israel. Seakan konflik ini bukan lagi dua arah, tapi mulai bercabang ke segala penjuru. Apa yang awalnya terlihat sebagai aksi balasan, perlahan-lahan menunjukkan tanda ini bukan hanya respons, ini bagian dari rencana. Dan rencana itu tampaknya belum selesai. Dan benar saja, balasan pun datang. Bukan sekadar mengirim rudal, mereka memilih target yang berarti. Di kota Qom, Iran Tengah, sebuah kapal intelijen diserang. Kapal yang diyakini jadi pusat kendali pengawasan digital itu tak lagi bisa digunakan. Di Bandar Abbas, depot senjata meledak. Tak jauh dari sana, sebuah blok apartemen runtuh. Seorang komandan pasukan Quds sayap operasi luar negeri Garda Revolusi dilaporkan tewas. Lalu di Khorramabad, Iran Barat, 5 anggota Garda Revolusi jatuh. Serangan ini telah menyasar jantung pertahanan dan simbol kekuasaan. Di Isfahan, untuk kedua kalinya situs nuklir di kota ini dihantam. Serangan ini bukan cuma mengguncang tanah, tapi juga kepercayaan publik.
Ketika situs nuklir mulai diserang, dunia tahu ini bukan lagi permainan. Israel menunjukkan satu hal, mereka tahu kemana harus menghantam dan kapan harus membuat lawan gemetar. Tapi setiap serangan itu punya harga, dan setiap nyawa yang hilang hanya membuat lingkaran balas dendam ini makin sulit dihentikan. Serangan ke situs nuklir Iran tak dilakukan sendirian. Di balik presisi itu ada Amerika. 3 lokasi disasar, Fordo, Natanz, dan Isfahan. 5 hingga 6 bom penghancur bunker dari Bitus Spirit menghantam Fordo yang terkubur jauh di bawah tanah. Sementara Natanz dan Isfahan diserbu 30 rudal Tomahawk dari kapal selam Amerika Serikat. Ini bukan lagi dukungan pasif. Amerika kini muncul dalam bentuk nyata dan mematikan. Pertanyaannya, sampai di mana keterlibatan ini akan berhenti? Atau memang tak pernah ada niat untuk berhenti sejenak? Tak butuh waktu lama, hanya 1 jam setelah situs-situs nuklirnya dihantam, Iran pun membalas. Lebih dari 40 rudal ditembakkan ke wilayah utara dan tengah Israel. Ledakan menghantam kota-kota besar. Sirene meraung, langit memerah. Sedikitnya 86 orang terluka, beberapa kritis. Ini bukan sekadar reaksi emosional, ini adalah respon yang sudah disiapkan. Seolah Iran ingin menunjukkan, kalian menyerang fondasi kami akan mengguncang kota-kota kalian. Dan dalam setiap dentuman, terasa satu hal yang makin jelas. Tak ada niat untuk meredam, yang ada hanya saling menaikkan taruhan. Di balik angka dan strategi, korban pun terus bertambah. Di Iran setidaknya 430 orang tewas dan lebih dari 3.500 lainnya terluka sejak konflik ini pecah. Sementara di Israel, 21 orang meninggal dan 590 luka-luka. Angka-angka ini bukan statistik, mereka punya nama, punya rumah, dan cerita yang terputus di tengah ledakan. Dampaknya juga tak main-main. Israel menghantam fasilitas nuklir dan militer, depot gas, kilang minyak, hingga kantor penyiaran pemerintah Iran. Sementara Iran membalas dengan merusak titik-titik vital di Israel, pelabuhan Haifa, kompleks militer dan infrastruktur cyber yang selama ini jadi andalan. Ratusan warga Israel ketakutan menyeberang ke Siprus. Bukan cuma bangunan yang runtuh, tapi juga rasa aman. Inilah harga nyata dari konflik terbuka. Kehancuran yang tak lagi mengenal batas dan luka yang belum tahu kapan akan berhenti berdarah. Tekanan terus menghimpit. Israel mulai kehabisan stok pencegat. Sensor tak lagi setajam di awal. Rudal Iran menembus lebih dalam. Dalam kondisi terdesak, Israel kembali merapat ke Amerika, bukan sebagai sekutu, tapi sebagai tameng. Tapi, langkah ini justru memicu gelombang reaksi dari seluruh penjuru dunia. Rusia yang punya kepentingan langsung dengan proyek nuklir Iran tak akan tinggal diam. Setelah pertemuan menlu Iran dengan Putin, banyak yang yakin Rusia sedang menyiapkan respon, dan bukan yang ringan. Sementara di Laut Merah, juru bicara militer Houthi Yahya Syari memperingatkan, kapal ataupun kapal perang Amerika akan jadi target jika terus ikut campur. China mengutuk keterlibatan militer Amerika. Mereka menyuruhkan gencatan senjata dan mendorong perundingan sebagai jalan keluar. Di sisi lain, dunia Muslim bergerak. Oki akan menggelar sidang khusus di Turki atas permintaan Iran. Presiden Erdogan bahkan menyebut Netanyahu lebih buruk daripada Hitler. Sebuah pernyataan yang mengguncang diplomasi internasional. Ia mendesak dunia menghentikan agresi sebelum semuanya terlambat. Konflik ini tak lagi milik dua negara. Dunia mulai ikut terbakar, dan tak ada yang bisa memastikan seberapa jauh apinya akan menjalar. Sekarang, dunia berdiri di persimpangan. Jika satu langkah saja meleset, konflik ini bisa berubah menjadi perang besar yang melibatkan kekuatan dunia. Eskalasi masih sangat mungkin jika Amerika terus terlibat aktif dan Rusia merasa proyek nuklirnya terancam. Konfrontasi langsung bisa terjadi. Laut Merah, Suriah, bahkan Lebanon bisa jadi front baru. Iran punya sekutu di banyak tempat, dan Israel akan semakin bergantung pada Barat. Tapi di sisi lain, peluang deeskalasi belum sepenuhnya tertutup. China dan Turki menyerukan diplomasi.
Sedang Aoki mungkin menjadi pintu kecil